Namanya ngejar kekuasaan, apapun yang diperlukan pokoknya harus terlaksana. Ini dia info terkini Widya. Menurut Hasto, Menteri Jokowi tersebut ditugaskan untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rias Rasyid untuk membujuk Megawati agar menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP kepada Jokowi. Hasto menjelaskan upaya Jokowi tersebut adalah untuk mengamankan kendaraan politiknya dalam 21 tahun ke depan. Sebuah pengakuan mengejutkan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, yakni mengatakan jika Presiden Jokowi meminta jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Wah, ini jelas pengakuan yang mengejutkan. Atas lontaran itu, Presiden merespon dengan mengatakan jangan seperti itu. Silahkan, mana yang mau dipercaya. Hanya saja, sebelum isu ini muncul, sebelumnya juga sudah banyak dibahas. Bila Jokowi awal mula menginginkan masa jabatan presiden itu 3 periode. Lalu ada juga minta perpanjangan masa jabatan. Apa yang dilontarkan Pak Hasto makin menggenapi. Bila kepala negara itu sekarang tergambar sebagai seseorang yang mengejar kekuasaan. Berbagai isu yang muncul ini tentu semua tidak tiba-tiba, apalagi tudingan tersebut bersumber dari partai yang justru mengusung Jokowi selama 2 periode. Dan isu ini terakhir baru disuarakan seusai Pilpres. Jadi, mana yang bisa dipercaya? PDI Perjuangan sebagai sebuah partai besar dengan suara pemilih yang tinggi dan mampu memenangkan 3 kali pemilu, tentu tidak sembarangan bicara. Dan pengakuan itu disampaikan langsung oleh Sekjen partai. Ini pasti tidak hanya isu. Malah Pak Hasto menyebut orang yang diutus presiden yakni Rias Rasyid, tokoh yang sudah lama tidak terdengar. Dia seorang teknokrat yang mendesain otonomi daerah waktu Orde Baru runtuh. Permintaan jabatan itu bukan perkara sepele. Bukan hal biasa, apalagi kita tahu PDI Perjuangan sejak awal dipegang oleh Ibu Mega. Munculnya isu ini sebenarnya tidak benar-benar baru, melainkan pada September lalu. Adik Ibu Mega, Pak Guntur Soekarno Putra, pernah membicarakan mengusulkan Jokowi menggantikan presiden kelima itu. Di sisi lain, jawaban presiden tidak bernuansa menolak. Beliau bicara dengan kata-kata jangan seperti itu. Kenapa nggak bilang saja, saya tidak pernah mengutus seseorang untuk meminta jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa karena ini bulan puasa, sehingga yang penting jawabannya tidak mengandung dusta. Dengan isu baru ini, makin memperlihatkan hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan benar-benar sudah selesai. Mereka sudah mengakhiri segalanya dan bicara tentang PDI Perjuangan maupun Jokowi akan jadi salah satu catatan sejarah penting sekaligus pembelajaran seseorang yang berhasil diperjuangkan tidak selalu membalas dengan kebaikan. Bukankah di luar PDI Perjuangan banyak partai yang sudah membuka diri siap menerima Jokowi? Ada PAN, ada Golkar, apalagi PSI. Pasti mereka akan menerima dengan senang hati. Inilah pertama kali seorang presiden di era demokrasi abad 20 yang berakhir masa jabatannya tanpa memiliki partai. Memang sih tidak ada ketentuan yang mengatur sama sekali seorang presiden harus anggota partai politik. Toh masa jabatan sudah tuntas. Apa yang mau diurusi? Nah, kadang nih kita lupa, Pak Jokowi sepertinya masih berharap ada partai besar yang bisa dipegang. Terpilihnya Gibran sebagai wapres tentu membutuhkan kendaraan politik. Diakui atau tidak, target selanjutnya jabatan presiden bakal jadi incaran. Jika tidak segera berlabuh ke partai politik, maka effort yang dibutuhkan
untuk ikut kontestasi sebagai capres bakalan lebih berat. Uniknya, Jokowi terlihat hanya mau jabatan ketua umum partai, bukan sekedar petinggi saja. Dan yang disasar adalah partai besar. Selain PDI Perjuangan, ada 2 partai yang tidak memungkinkan Jokowi bergabung. 2 partai itu yakni Gerindra dan Demokrat. Kita tahu di Gerindra ada Prabowo, sementara di Demokrat ada Pak BY, PKB, Nasdem, PAN, apalagi P3, jelas kemungkinannya kecil sekali. Keempat partai itu tidak masuk dalam perhitungan. Beberapa waktu lalu, beberapa petinggi Golkar mengatakan jika Jokowi masuk salah satu kandidat ketua umum Golkar, kandidat yang paling kuat. Apakah petinggi Golkar itu tidak tahu? Untuk jadi ketua umum Golkar harus jadi pengurus minimal 5 tahun. Dia tahu dan aturan yang mengganjal tersebut gampang diubah jika ada kemauan. Lawang undang-undang saja bisa diubah sesuai kemauan Jokowi, apalagi hanya aturan partai. Namun lontaran ini tidak banyak mendapat tanggapan. Tak berapa lama, menyusul ada lontaran dari Direktur Eksekutif Indikator, Pak M. Kodari, yang melontarkan wacana Gibran salah satu kandidat ketua umum Golkar. Ini bukan usulan kaleng-kaleng loh. Ini sebuah orkestrasi yang dimainkan oleh istana. Merujuk pada informasi awal soal upaya permintaan jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan diserahkan ke Presiden. Makin jelas sudah, Pak Jokowi memang pengen menjabat ketua umum partai. Meski anaknya sudah jelas-jelas jadi wakil presiden, kayaknya sih Bapak agak merasa was-was tanpa menjabat ketua umum partai. Gibran bisa jadi dianggurkan saja oleh Prabowo. Hanya saja, niat istana menguasai Partai Kuning itu nampaknya mendapat perlawanan yang lumayan dari para elemen Golkar. Termasuk anak buah presiden di kabinet, ada Luhut Binsar yang ketua Dewan Penasehat, serta ketua umum Golkar, Erlangga, yang secara tidak langsung menolak intervensi presiden. Praktis, sekarang ini presiden sebenarnya tidak punya sekutu. Kita tidak melihat ada menteri atau partai yang usai pilpres terlihat berkali-kali mendampingi kepala negara. Bahkan capres terpilih yang kabarnya didukung Jokowi malah belum pernah tampil berdua lagi. Ya, belum tampak ada kebersamaan Jokowi Prabowo. Benar-benar hanya ada 2 orang itu yang muncul di publik. Padahal sebelum coblosan, Jokowi terlihat tampil berdua dengan Prabowo dalam sebuah makan malam. Lalu bergantian makan berdua dengan berbagai ketua umum partai pendukung Prabowo Gibran. Termasuk dengan Ketua Umum Demokrat, AHY, yang jelas-jelas hanya mendukung Prabowo namun tak menginginkan Gibran. Menghadapi kenyataan pahit itu, Jokowi terpaksa merendahkan dirinya dengan tetap memberi kursi menteri pada AHY. Padahal dia tahu Gibran tak pernah tampak apalagi disebut dalam berbagai kampanye Demokrat. Namanya ngejar kekuasaan, apapun yang diperlukan pokoknya harus terlaksana. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya